Menteri Keuangan, Menteri Perang, dan keempat, Jaksa Agung. 4 isi kabinet. Oh, sekarang sudah global. 250 tahun setelah George Washington, Joe Biden, jumlah menterinya 15. Kurang apa yang tidak diurus oleh menteri-menteri dalam sistem presidensial Amerika? Selain mengurus 350 juta warganya, dia juga mengurus 9 juta kilometer persegi wilayah Amerika, dan juga mengurus urusan negara orang lain. Kurang banyak apa bebannya? Menterinya cuma 15, kabinetnya 23. Setelah 250 tahun, Indonesia dalam berbagai konflik di awal kemerdekaan buat kabinet gila-gilaan. Angkanya banyak. Lalu ketika di era Presiden SBY diusulkan presiden terpilih tidak boleh ditawan kepentingan oleh partai-partai, maka lahirlah Undang-Undang 38 tahun 2009 yang membatasi jumlah menteri. Agar kita tidak bagi hasil soal kekuasaan berlebihan. 34 angkanya, dinikmati oleh Presiden Joko Widodo. Saya ingin mengulang bahwa hasil penelitian Pusat Studi Konstitusi menyebutkan kebutuhan Indonesia terhadap jumlah menteri hanya 21 orang. Itu pun sudah kami paksakan. Mestinya bisa lebih kurang dari itu. Kenapa? Kalau banyak menteri akan banyak kesemerawutan. Penjelasannya sederhana. Satu, dengan jumlah yang terbatas akan lebih hemat anggaran. Kita tidak beli mobil Mercy S-Class banyak-banyak. Tidak melantik staf lebih banyak. Dan kekhawatiran Mas Hensat macet di pagi hari di rapat pleno kabinet tidak akan terjadi. Bang Kodari harus tahu dalam konsep presidensial hanya satu orang yang boleh punya full rider, namanya presiden. Di Indonesia, menteri-menteri, wakil menteri, orang yang berhubungan dengan menteri, tetangga menteri, orang kaya baru, semuanya pakai full rider. Bayangkan ketika rapat kabinet itu semua keluar. Macet. Tapi karena Bang Kodari sudah masuk level elit ya, calon potensial jubir, ya tentu tidak akan macet karena pakai full rider juga mungkin ya. Jadi bagi saya ada pertimbangan yang sangat bisa menjelaskan kenapa kita harus sederhana dalam jumlah. Saya mau pakai penjelasan dan ini bukan suuzon, kira-kira dan segala macamnya. Saya mau menjelaskan begini. Ada 107 saya hitung di awal kemarin. Para elit baru yang bernama kabinet. Kalau semua menteri diberikan Mercy S-Class, Mas Adi, yang harganya dalam penghitungan saya 2,9 miliar, dan dijelaskan oleh Bang Karni, sebenarnya itu harga bisa jadi 3 miliar. Tapi saya belum pernah beli. 2,9 dikali 107 orang, 108 sebenarnya, kita akan mengeluarkan uang 310 miliar untuk mobil para menteri. Sementara kita bercita-cita mau memberantas kemiskinan dengan makanan bergizi gratis. Ternyata yang dapat mobil gratis para anggota kabinet. Harganya gila-gilaan. Saya mau kasih tahu, untuk perombakan nomenklatur pada Tua Karni Ilyas dan teman-teman yang nonton ILC, boleh silakan cek. Karena saya orang yang berada di dalam sistem kementerian yang nomenklaturnya sering diubah. Perubahan nomenklatur itu akan berdampak kepada suplai dana baru. Satu nomenklatur kop surat yang berganti akan membebani negara miliaran. Hebatnya kabinet baru kita merombak hampir seluruh nomenklatur yang ada. Kalaulah saja beban pergantian nomenklatur surat, kop surat ya, dari pusat hingga daerah itu, masing-masing 1 miliar, maka akan dibutuhkan 49 miliar untuk urusan kop surat. Dan kita masih bicara soal bagaimana memanfaatkan anggaran bagi warga negara miskin agar dapat makan siang gratis. Itu sebabnya konsep sistem presidensial harus dibedakan dengan konsep kabinet di dalam sistem parlementer, meskipun sejarahnya berdasarkan kepada sejarah sistem parlementer. Sejarahnya begini,
Kenapa disebut kabinet? Karena itu bermakna kabinet, yaitu ruang kecil. Di kampung Pak Datuk Karni itu sering ada lemari kabinet yang bermakna lemari dengan ruang-ruang kecil di dalamnya. Kenapa disebut kabinet? Karena para raja sebelum bertemu lawan tandingnya di parlemen, mau bertemu dulu orang-orangnya di ruang kecil. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Ya, teman-teman, coba kita melihat beberapa komentar netizen. Ya, bagaimana tanggapan mereka dari pernyataan Ferry Amsari tersebut. Ya, coba kita lihat satu persatu apa yang sebenarnya mereka sampaikan. Dikatakan bahwa kan harus ada balas budi, Pak. Balas budi yang berbagilah, Pak. Ya, jadi penjelasannya ya keren Bung Ferry, menambah pengetahuan kita. Ini negara federal ya, bahkan mana rezim berpikir sampai ke hal demikian. Mereka hanya berpikir dan menggeruk duit negara. Jadi teman-teman, bahwa memang artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Ferry Amsari tersebut ya terkait dengan presiden terpilih, bahkan dalam jumlah menterinya yang cukup banyak, kita melihat bahwa ya ini sepertinya saat ini ya melihat bagaimana pemerintah untuk memajukan bangsa dan negara ini. Bahkan dikatakan oleh Ferry Amsari ini bahwa top Ferry karena kritik lupa top. Saya yakin lebih cerdas Prabowo jauh dibanding Ferry. Tapi kalau saya sebagai masyarakat Ferry Amsari, ya kalau bicara di LS ini memang pintar. Tetapi kenapa nyerang Jokowi? Padahal Jokowi itu kan sudah purna, ya tugas masih diserang terus. Dan disitulah pintarnya kebablasan. Kalau memang pintar, coba beri masukan ke positif untuk negara ini kepada pemerintah kita supaya negara bisa lebih maju untuk menuju Indonesia Mas ke depannya. Jangan hanya bisa menghujat saja. Ya, jadi teman-teman, bahwa kenapa netizen mempertanyakan ya kenapa ya mantan Presiden Jokowi ini adalah dikritik terus ya. Ya terutama di dalam pemerintahan saat ini, dan netizen menilai bahwa pemerintah Pak Jokowi kan sudah selesai, tapi kata netizen kenapa ini masih diserang terus ya, bahkan dikritis terus terkait dengan pemerintah. Ya, jadi teman-teman, kita mengetahui bahwa memang pemerintah yang pernah memimpin bangsa dan negara ini tentu ini harus ya perlu menerima kritisi dari masyarakat maupun dari para elit ya, tujuannya untuk memperbaiki ya kinerja pemerintah supaya jauh lebih bagus. Dan lihat wajah Kodari, kelihatan banget wajahnya penjilat, dan Indonesia kebanyakan yang diperhatikan. Mantap, jiwa sehat selalu Bang Ferry, dan undang-undang bisa dirubah sesuai dengan keinginan penguasa. Kebanyakan menteri akhirnya rebutan tanggung jawab dan saling mengelak. Dan Kodari ini tahu apa tentang tata negara, maka diam saja. Pertanyaannya, Ferry Amsari apa sih? Ya, dan dibandingkan dengan Amerika ya tentu saja beda Mas, karena kualitas sumber daya manusia dan hanya 15 menteri bisa mengurus negara Amerika yang sangat besar itu, dan efektif dan efisien. Ya, jadi kalau Amerika dibandingkan dengan Indonesia dengan jumlah menterinya hanya 15 dengan itu, kalau dibandingkan dengan Indonesia dengan jumlah menterinya yang cukup banyak, ya di situ kita melihat bahwa memang di sini ya saling balas budi tadi ya, kita lihat balas budi dan bagi-bagi jabatan. Ya, jadi Prabowo Subianto sebagai Presiden RI yang terpilih, dan Jokowi sebagai presiden telah lengser ke Prabowo di Solo, itu intinya sih bro. Dan Ferry memang memberikan kuliah kepada Kodari, bahkan kita semua rakyat Indonesia sudah tahu kalau Praroro Jokowi ya adalah besti. Ya, berusaha suasana ya ikut-ikutan komentar lebih bagus cuman menayangkan video tanpa dikomentar oleh admin. Ya, semoga Ferry
sehat selalu dan semoga dilindungi uh, oleh Tuhan ya. Dan Prabowo telah menjual harga dirinya untuk menjadi presiden dan macan Asia jadi kucing kampung pemeliharaan Jokowi. Jadi Prof. Ferry ini, Amsari ini kalau menjelaskan ya sekali dicerna dan mudah dimengerti. Yang nggak paham ya hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup pencilat. Ya, pemain utama Jokowi, pemain pengganti adalah Prabowo. Kodari, Komplak, dan Bang Ferry cerdas ontanya memang benar apa yang disampaikan. Ya, jadi teman-teman bahwa memang kita lihat dari sejumlah komentar netizen ini, ya kita melihat bahwa banyak sekali yang mendukung ya pernyataan Ferry Amsari ini terkait dengan pemerintah saat ini. Bagaimana untuk memperbaiki diri dalam memajukan bangsa dan negara ini. Perlu kita mengetahui bahwa ya ketika Pak Jokowi selesai ya menjadi presiden dan tentu segala urusan diserahkan ya sebagai melanjutkan tongkat estafetnya diberikan kepada Pak Prabowo ya sebagai lanjutan dari presiden saat ini. Dan kita mengetahui bahwa memang apa yang disampaikan oleh Ferry Amsari ini memberikan sebuah pengetahuan untuk masyarakat Indonesia. Wah, di mana mestinya pemerintah harus mengetahui dan memahami hal ini, apa yang disampaikan oleh Ferry Amsari ini, bahwa di dalam pemerintahan ini bukan soal balas budi ya atau bagi-bagi kekuasaan teman-teman, tapi bagaimana upaya untuk bisa memajukan bangsa dan negara ini. Ya, bagaimana supaya ya efisiensi ya dana atau anggaran ya yang pemerintah keluarga untuk bagaimana membantu presiden. Ya, tentu dalam hal ini bahwa memang inilah hal yang kita lihat ya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika, bahkan dibandingkan dengan Indonesia. Ya, tentu ini sangat jauh beda. Tapi paling tidak ini memberikan kita pemahaman bahwa di dalam pemerintahan saat ini mestinya pemerintah ini harus lebih memahami ya bagaimana prosedural yang mestinya dilakukan untuk lebih mengatur ya dan supaya juga tidak mubazir kekuasaan tersebut. Itu saja teman-teman. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.